Hai teman-teman Jazz Theory. Halo Selamat teman-teman. bergabung kembali di kanal YouTube Jazz Theory. Dan ini seru banget loh. Ini episode pertama Kayaknya termeriah ya. paling meriah. Ada bumpernya. Bener. Kami bukan bersama sih, kami ngegangguin Iya. Mas Inang Nur Said. Yeay, Mas makasih ya. Sama-sama. Makasih Mas Ini di kami Jazz Theory Gangguin. Team ngegangguin Mas Inang yang sebenarnya hari ini harusnya lagi latihan untuk acara apa sih Mas? Tanggal 29 Juli ini Jumat ya? komunitas kita main di daerah untuk musik blues, Oke. rock and blues. Sama siapa aja? Ada Frankie, ada Frankie Sadikin, Pugu, Pugu gitar ya? ada vokalis juga, dan ada banyak jamming nanti. Jadi Oh, oke. banyak band dan ada drummer dari daerah juga, Wahyu drummer. Ya, jadi banyak anak daerah yang main ke acara komunitas. Keren. Oke, kita akan mulai untuk episode spesial Jazz Theory karena jazz adalah bahasa. adalah bahasa dan orang menginterpretasikan jazz itu berbeda-beda. Ya. Kali ini kami akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Inang Nur Said Bawazir. Siap. Ya benar kan itu namanya? Iya. Wonderkid. Mantap gitu. Tapi benar. Oh iya, Prodigy pada zamannya. Bener. Tio cerita juga tuh. Pertama kali Tio ngejob di Jakarta, kan dari Cirebon ya. Terus dapat job main di Jakarta gitu. Mainnya sama Mas perform. Inang. Pertama kali ternyata drummernya Mas Inang ya. Iya, dan itu dari Om Yance kan. Om Yance waktu itu Mas Inang lagi cari gitaris, terus Mas Lian nggak bisa, ceritanya gitu singkat kata, siapa-siapa nggak bisa. Terus Om Yance bilang, gue ada nih tetangga gue, murid gue, kata Om Yance gitu. Anak-anak gue nih gitu. Terus ya akhirnya kita main di salah satu kafe acara tahun baru sama Mbak Imaniar juga, sama almarhum Alvin Lubis waktu itu. NYC. Taman Ria ya. Taman Ria 2001 apa 2000 kalau nggak salah. New York Cafe. New York Cafe. Iya. Tamrin sebetulnya sih. Yang di Jalan Tamrin ya. Taman Ria. Oh, Taman Ria. Oh, Taman Ria Senayan. Oke, gitu. Taman Ria Remaja. Udah lupa banget. Iya, udah 22 tahun yang lalu, Mas. Iya. Terus habis itu ya sebelumnya aku belum udah kenal? sebelumnya ya mungkin Mas Inang lupa, tapi kalau aku sih nggak akan lupa. Jadi tahun 96 waktu aku kelas 3 SMP itu diajak Om Yance ke James. Waktu itu beliau main sama Om Yance, Mbak Berta, Funky Tamben. Funky Tam, Mas Lian, Rita Silalahi, Tante Rita. 97 ya, 98. Iya, ya segituan aku kelas 3 SMP. Terus Saya juga masih SMP. Masih muda belia. Cetar. Terus. sama adikku si Iyas. Dia kan waktu itu masih main drum, terus masih dia bawa drum. stick. Yang sticknya beliau inget tadi. Iya. Minta ditandatanganin kamu kan. main drum Nah, ya. Aku kaget kamu main drum. Terus minta tanda tangan Mas Inang, habis itu kita nonton sampai pagi, sampai jam 2 tuh main tuh kan. Wah, sampai pagi. Habis itu ketemu lagi baru yang tahun 2001 itu. Terus ketemu lagi pokoknya sebelum tahun 2010 kita ada project bareng sama Caka, sama Mas Inang, sama Om Idam. Aku lupa buat main di mana, pokoknya di luar kota. Kita latihan di studio yang di Kemang itu, Mas. Gitu. Tapi enggak kok Mas Inang nggak lupa, kamu ingat malah kamu bawa stick drum katanya. Iya. Iya kan? Iya. Habis itu nggak pernah ketemu lagi, baru ketemu lagi, Masya Allah hari ini. Iya. Keren ya. Oh, udah lama berarti nggak ketemu. Oh, udah lama banget. Long time. Terakhir paling waktu aku gantiin Mas Lian atau aku gantiin Om Sam di Black Cat, Mas Inang pernah main sama Om Yance, aku gantiin, Mas Inang juga gantiin gitu, ketemu bareng, paling itu aja sih. Ya, di Black Cat ya. Black Cat iya, Mas. Aku terakhir masih sempet nonton Mas Inang perform di Kemang beberapa minggu lalu gitu ya. Itu udah lama kan nggak lihat ya. Masih solid banget. Iya pasti. Bikin grup baru ya Mas? Apa sih itu? Dr. Fang. Dr. Fang bareng Ahmad Ananda, kebetulan gitarisku juga. Sama Mas Hari Toledo. Itu baru banget dibentuk ya? Baru. Ya kebetulan kita kan maunya tuh ada jazz, ada pop, ada rock, ada ini. Nah, belum ada satu tempat komunitas funk. Main funk gitu ya Mas ya? Main tribute, untuk main ya style funk ya kan. Banyak tuh yang pingin jamming, jadi kita buat di situ untuk ya itulah konsep kemarin. Si Dr. Fang itu. Oke. Mas, ini sehubungan
Jazz Theory ini emang kami banyak membahas soal jazz dan sejarah jazz di tanah air. Dan saya dan Tio kemarin ngobrol-ngobrol, kayaknya emang perlu ke Mas Inang Nur Said. Kenapa? Karena kalau kita nengok ke belakang tentang sejarahnya North Sea Jazz Festival tuh, pertama kali grup band Indonesia yang main di North Sea Jazz Festival itu tahun 85 ya? Iya, Baskara Mas Tio ya. Baskara 85. Kalau nggak salah 84 tuh sudah ada deh. Sudah ada yang berangkat ya. Cuma saya lupa tuh. Mungkin ada ya pemirsa ada yang bisa ingat mungkin ya. nanti Habis itu tahun 85 Kalau ada yang Baskara. kalau ada yang Baskara lebih tahu 86 ya. ya? 86 kayaknya, 86. Jadi pas 85 itu yang saya ingat Om Karim, Karim. Baskara, Mates, dan Oh Friends. bukan. Om berarti yang 84 itu Om Karim Udinsa. sama Om Peri Patiselano Ya, Masnya. Om Peri. Oh iya, Baru iya. Om Mates yang kedua. Iya, Om Mates yang kedua ya. Yang Dan sama Baskara ya. Ya. Yang ketiga Mas Yang Inang. ketiga berarti benar. Berarti yang ketiga Om Mates tapi drummernya Mas Inang. Masih Atau yang kedua ya? Masih Nanti kita youngster cek banget ya. Iya, Masih dan youngster itu banget. masih 19 tahun, bener ya Mas? Ya, 19. Ceritain dong Mas. Nah, itu gini, itu perjalanan show-nya Mas Inang, perjalanan karir bermusik, show keberapa tuh masuk ke area jazz itu kok tiba-tiba udah ada di North Sea? Iya. Boleh nggak diceritain Mas Inang tuh pertama kali main musiknya kapan? Terus terus di juga. area Ini bisa 2 kalau minggu. diceritain nggak Singkat-singkatnya. nggak apa-apa ya, Ya. santai. Jadi gini, Oke. ya kita kan keluarga musik, rumah kita studio. Jadi dari SD saya udah dibentuk grup band The Kids awalnya. Mainnya di TVRI, lucu juga sih. Kalau nonton sekarang kocak gitu, bajunya kayak planet Mars ya. Ada di YouTube. Ya itu sama saya SMP, terus saya SMA, nggak lama Joko WH lihat kita main di Pizzeria Hilton, terus ngajak main Joko WH gitar. Iya. Joko almarhum ini Mas ya. Kamu mau nggak? Aku masih ulangan SMA gitu, besok sekolah. Bingung, tapi oke deh, kayaknya masuk siang bisa kan? Mas Embong juga pengen banget gitu. Yaudah aku main. Itu sama sekali nggak tahu lagu satu pun. Yang tahu lagu Spain sama berapa gelincir main. Baru di situ saya diarahkan how to play. Maksudnya disiplin, jam terbang, pengalaman, waktu. Udah kayak lebih dari orang kuliah. Jadi saya respect mereka itu memang mengarahkan Iya ya. good time ya, yang penting itu. Karena disiplin anak muda umur 18 itu hancur. Sama sekali saya nggak ngerasain malam minggu, kan malam minggu main gitu. Iya benar. Nah, begitu saya festival drum saya juara di Light Music Contest Yamaha. Tahun berapa tuh Mas? 86. 86, oke. Nggak lama si Norsi, mereka grup Wong Mas Gold Guys ini mengajak kita untuk ke Norsi Jazz. Oh, jadi karena juara itu Mas. Oh bukan, Di lirik ya. maksudnya Sebelumnya saya lagi kan ada sudah- Emerald Band. Sebelumnya udah. Ini mau berangkat, jadi saya bingung gitu ya. Nah, Emerald atau Norsi, tapi ini udah kebentuk mau harus berangkat. Saya main di Papot gitu, ya latihan, lagunya dilatih, akhirnya berangkat. Itu 96 kalau nggak salah, saya lupa ya, 96 sampai 97 saya lupa. 86. 86 atau pers di sana mencari yang unik. Jazz Indonesia waktu itu, orang Indonesia memainkan jazz, warna jazznya tuh etniknya kental sekali dari Mas Embong. Iya. Terus uniknya juga ada satu komposisi yang pengulangan menceritakan ini Indonesian asli. Etniknya. Nah, etniknya ya. pengulangan kalau kita lihat lagi ya jadul, cuma ya antik di situ tuh. Ada konsep yang antik. Terus lagi antiknya juga menurut si Pers, drummer termuda di tahun itu. 19 tahun. Iya, 19 tahun ya. Jadi ada di Pers diceritakan drummer termuda Indonesia di grup band Wong Mas. Wong Mas namanya ya Mas ya. Wong Mas. Personil Mas Embong, Mates, Joko WH, Bambang Nugroho, Chandra Casmala, Om Chandra Nur nama. Said. Chandra.
Jeki Baswan. Wih, Oh, Om Om Jack. Jeki. Iya, Sedap. ya begitulah tahun itu. Dan yang paling muda ya Mas Inang waktu itu 19 Pastinya, tahun. pastinya. Iya, Oke, itu nah setelah jadi Norsi itu kan jadi kayak kiblatnya para jazzer ya pada saat itu ya, pada masa itu gitu. Salah satu festival musik bergengsi dunia yang bisa main di situ tuh oke banget lah. Dan ternyata Mas Inang main di situ di usia 19 tahun. Nah, perjalanan berikutnya Mas? setelah dari Norsi, ya saya kan ada beberapa band. Ya kebetulan emang drummer di situ nggak banyak ya tahun itu. Ada Emerald Band, ada beberapa band. Akhirnya ya saya agak lupa tahun itu ngapain. Terus itu karena 8 sampai tahun 90 ya. Saya lupa gitu. Iya, Ada apa yang pasti Java Jazz, Jack Jazz itu saya main terus. Oke. Setelah Norsi itu ya. Tahun 91 saya ingat tuh Jack Jazz. Jack Jazz pastinya. Saya Jack pakai Jazz. drum sonor, saya ingat aja tuh. Terus ada Louis Tan Singapura main. Jadi banyak drummer dan say hi karena sama-sama pakai sonor. Nah, di situ saya tertarik. Om Louis yang kecil ya? Ya, Iya kan, yang bisa kecil. main keyboard, bisa nyanyi. Iya. Itu amazing banget. Amazing Om Louis. Gila banget. Nyanyinya juga enak. Nyanyi, habis itu diimprovisasi. Terus dari drum, next songnya dia ke piano. Om Louis ya. Louis Tam, Iya. Om Louis. Kacamata. Iya betul. Dia bilang, you must play, you must sing. Aku disuruh nyanyi sini. Kita nama anak segitu ya, iya. Akhirnya harus ke Singapura, lihat-lihat. Oke. Ketemu drummer senior yang di Indonesia nggak ada guru drum yang cerita groove ya tentang. Saya ketemu beberapa guru drum pada saat itu, tahun 91, 92. Dan sampai tahun 95 baru saya sadar kalau musik itu is status. Oke. Maksudnya? Status your job is play music, ya bermusik aja. Fokus status gitu. Iya. Untuk Mas, lebih keren, jelasnya keren. lebih status. Jadi jangan mikir job di mana, nggak. As a drummer, as a musician, main aja. Wah ini. Saya musisi, Nah. gitulah ya. Saya Pokoknya- penulis, nulis aja. Ya, Mau pokoknya- diterima, mau nggak. Pokoknya melabelkan Ini teman-teman. Wah. melabelkan diri ya, saya musisi. Dan I'm a drummer, I'm a musician. Harus main, harus latihan. Gitu. Mau tangan segede apa, ya latihan. Sakit, istirahat, ya tidur. Tapi drum kan emang beda sama gitar. Iya. Kalau drum melatih otot besar, gitu ya. Ya makannya, minumnya apa dijaga. Ya tinggal tergantung musiknya, dia mau main drum clinician atau groove atau just drive, pengiring, atau teacher atau science yang lain banyak ya. Jadi tinggal edukasinya dia mau kemana. Kalau saya ambil lebih ke ya nggak tahu menurut. Kalau aku sih melihatnya malah kan aku dengar Mas Inang pertama kali tentunya waktu aku SMP itu kan. Kalau show, aku bilang emang Mas Inang ini banget sih, skillful banget gitu. Karena waktu itu aku ingat banget Mas Inang dateng tapi belum bawa alat itu. Pakai apa tuh Mas yang efek-efek drum yang di samping itu? Alesis. Alesis. Nah. Terus krunya dateng di lagu keberapa Mas Inang sambil main sambil masang. Sambil main sambil nyoba gitu. Itu di mana tuh? Di James itu. Oke, Aku ingat, aku nggak bisa lupa. Wih, sambil main tetap groove-nya tetap begini, tapi sambil masang, sambil ngetes, sambil dan itu suaranya bisa macem-macem. Bener, bisa macem-macem suaranya. Jadi drum elektrik campur drum akustik jadi satu. Om Yance main udah sampai gila banget itu tahun itu ya. Ya zamannya itu emang ada loops and drum kan. Jadi drumnya jangan di depan, lebih ke elektrik. Jadi lebih kayak kita jadi DJ. Loops, kita sebagai loops, not drummer yang hit enggak. Jadi kita jadi loops, dibantu dengan sound Alesis tadi. Ada snare sama hi-hatnya yang kita mesti sing, jangan ganggu, berisik sound, jadi soundnya agak dark. Dan biasanya ya aku yang aku ingat Mas Inang nggak pakai in-ear. Kalau sekarang kan, oh iya,
Tapi temponya rapat Iya, banget iya. gitu. Terkenal memang ya. Wah, Mas aku Inang bilang. terkenal dengan drummer yang temponya Nah, tapi kalau main cepet. recording, Beneran loh Kalau- Mas. kalau- Itu kalau main aku recording- sih denger-denger doang. Aku kan Masa, bukan Chan? drummer. Bener nggak, Chan? Enggak ya? kalau Tas dulu ya. kalau main Chan. recording kayak Jeff Porcaro, nggak banyak feel. Ada di album Funk Section yang sama Glenn almarhum, Oke. yang pertama kan, itu kan Mas Inang dengan gayanya begini, aku ingat gaya gitu kan, hipotesis ya. Itu ngeliat itu wih. diarahin loh. Tadinya gue maju sana, disuruh balik. Terus video klipnya kan maju mundur, maju mundur, aku ingat banget tuh. Terus tapi itu mainnya tuh groove kayak Porcaro model Toto yang nggak banyak feel gitu. Tapi kok begitu main kok bisa begitu gitu kan. Terus main di NYC yang tahun 2001 itu. Kamu deg-degan tuh pasti. Oh, banget. Sampai aku Udah ingat main pertama, mainnya sama Inang Nur Said pula. aku ingat gitu. banget. Terus waktu itu gini Mas Inang. Lu jangan diimprov yang itu. Itu harus sama interlude-nya. Kayak gitu. Gak enak kalau diimprov. Lagu apa itu aku lupa. Oke, Mas, siapa? So, 1990 lagu apa tuh 2020 apa tuh lagunya George Benson kalau nggak salah. Ada interlude itu. Wah, aku ulik abis. Gitu. Oke. Gitu. Aku ingat banget lah saat-saat itulah. Dan Mas Inang emang ya gitu tipenya yang emang groove minded kayak Pak Karim. Bener. Gitu. Bener. Tipenya kalau buat aku Ini ya. aku cerita groove. Oke. Groove itu kan sebenarnya drummer yang mengerti lagu, aransemen, paham dynamic chord dan bentuk asli lagunya. Jadi kita mainkan untuk live. Oke. Bagaimana yang ada di YouTube atau ini kita mainkan live kayak lagu 2020. 2020. Kita nggak akan bisa lebih bagus dari aslinya kalau kita nggak buat satu live. Ada Iya, iya. dynamika dan ada tight Iya. rhythm section. Jadi Iya. ritmenya saya perkuat. Jadi kalau ada basis yang gitaris yang Kerangkanya kurang beda. kurang match, kurang lock, saya ulang di situ. Sampai saya punya partner itu rata-rata agak lock di tempo dan Iya, betul. rhythm section. Kita main 8 bar aja deh, nggak usah banyak-banyak jamming ya. Nah ini untuk lagu Tintin itu udah lumayan oke gitu. Nah banyak nggak dipikirkan ke situ, sehingga lagu asli dimainkan kurang. Iya. Padahal sama lagunya Rewriter Rio Funk. Iya, Rio Funk. Kita bisa lebih groove Sebenarnya Mas. sebenarnya. Dan aku udah lihat di sini udah ngerti karena udah banyak sekolah ya. Dan ternyata memang lebih groove dari sound. Iya. Dari soundnya dipikirkan, groove-nya, dynamic-nya, temanya cuma udah banyak sekarang, udah ngerti gitu. Jadi gitulah yang dibilang groove tadi semua bisa pakai. Dan kebetulan saya mempelajari itu bagian yang Iya sangat sih. Kelihatan banget waktu main sama Om, terutama main sama Om Yance ya. Jadi kayak aku lihat sebelum kita mulai tuh Om Yance sama Mas Inang tuh pasti berdua tuh lagu ini gitu. Dirapetin dulu, nyawanya dibarengin dulu, baru Kawin gitu. banget. Dikawinin banget dulu gitu. Dan dibahas habis. Apalagi Om Yance juga orangnya detail banget kan. Waduh, ngulang tuh bisa sampai satu lagu kayak 8-10 kali gitu. Biar dapat tuh ngikatnya tuh gitu. Di bagian yang sama malah gitu, nggak kira-kira yang bagiannya agak rentan gitu di. Aku ini banget sih Mbak. Tahun itu betul-betul merasa ini banget lah, bersyukur banget gitu bisa main sama beliau-beliau ini. ya tapi ini asik udah tinggal dia mah asik aja. Keren ya Mas. Iya. Terus Oke. Mbak. Iya, terus Mas Inang kan juga ya selain di circle jazz, fusion gitu ya, tapi Mas Inang juga aktif jadi session player, Iya. main pop di mainstream. Malah aku dengar jadi bintang iklan. Oh iya, Iko, itu. waduh. Itu aku dengar dari Tio, pas Tio bilang, itu loh Mbak iklan rokok itu. Rokok mana sih? Ya Main Tio nyebutin kan nama rokoknya. Itu nggak Iya. bisa lupa. Aku tahu, tapi emang pas dilihat iklannya, oh ini Mas Inang. Kok selama ini kok nggak sadar ya? Main bedug. Tapi udah nggak ada sih emang iklan itu. Udah nggak Maksudnya ada. itu udah lama sih. Udah lama. Tapi nggak pernah sadar kalau itu. Tahunnya juga dulu Pak tuh. Itu ceritanya Tahun gimana? ini. Kok tiba-tiba Iya bintang waktu itu iklan Mas? dari 25 frame, saya lupa 25 frame apa, ya kalau nggak salah.
agensinya. Mas Irang tolong dong audisi drummer yang saya butuh yang gini. Oke, siap. Studio yuk. Saya kontak udah coba. Kok ganteng tapi nggak bisa gaya ya gitu. Drummer sih. Oh, jadi tadinya Mas Inang itu disuruh jadi ENR-nya, maksudnya nyari. Ya, oke. Cari. Karena saya udah bilang, saya jangan iklan ya, bukan apa-apa. Saya kurang ganteng. Saya cariin yang ganteng. Tapi ternyata makanya dengerin dulu nih. Terus Mas. Ada ganteng semua, iklan semua, drummer, semua nggak ada yang nggak deh. Udah, dan dengan gayanya, si Gondrong dan si Kribu gaya, oh udah bagus saya pulang. Di studio udah, saya kirim kan. Ini gimana nih, bolehnya nggak maunya yang small to, jadi ada perlawanan. Small to big. Gitu, orang kecil lawan orang besar, sehingga yang menang is Inspiro yang bam. Oke. Waduh, berat ya. Saya contohin dulu deh. Buat drum saya set. Bro, nanti kayak gini ya. Lo kan ganteng, jadi agak kelihatan main gaya. Oke, main. Nggak ada yang bisa. Akhirnya banyak selebriti coba. Konsepnya nggak ngerti dia. Kalau Inspiro itu harus dari kecil ke besar. Dan gaya gantengnya ntar dulu, gayanya duluan gitu. Ada nggak tahu berapa drummer banyak, dan si bule bilang sama saya, bisa nggak yang ini? Saya seneng, kamu arahin. Bisa. Cuma dia bukan karakter yang seperti itu. Terus saya tanya gimana? Kayaknya dia maunya gini aja, nggak mau gaya. Drummer itu. Dengan stylenya dia. Iya, stylenya. Ya? Oke. Gimana Pak Bos? Kamu gayain lagi, contohin lagi. Jadi aku di shoot, disuruh nyontohin berulang-ulang. Video itu dikirim. Oke. Si ganteng tadi nggak mau. Nah, gue kan artis, jangan diatur lah. Gini aja. Oke, dia tetap mau dengan stylenya. Jedak lagi kan, brother. Gue angkat tangan. Gue balik aja deh. Oh, bentar. I pay you yang main. Yang lain forget it. Gitu langsung gue belok. Gue yang main. Ganteng enggak gitu kan. Main drum nanggung di iklan. Kayak gue nggak bisa deh. Ya, you smoke kan. Menurut lo smoke asik nggak? Asik. Kalau lo solo drum untuk gede ke kecil nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya udah. Yang lain skip, kamu yang main. Ini bulenya ngomong. Ya. Oke. Sama si orang agensinya. Maunya Mas Inang. Karena udah 2 bulan nih target Mas. Udah lewat. Ya udah. Terus langsung aja ya kontrak. Loh, ini beli mobil nih. Asik. Tapi yang bener, abis itu langsung beli mobil ya Mas? Asik. Nggak salah. Iya. Ya udah saya tanda tangan. Bisa beli mobil dong? Bisa. Ya udah saya beli. Sedap. Ini. Saya beli Avanza. Ini. Langsung kebeli. Itu masih ada sisa lagi ya pada zaman itu ya kan? Pastinya. Avanza masih Kenapa kita nggak bisa. ketemu sih waktu itu? Terus saya jalan-jalan ke Singapura beli Yamaha drum. Oke. 34 juta ya, kirim tolong ya. Asik. Sedap Loh. Tapi itu 24 jam ya Mas syutingnya? Kayaknya Prosesnya lebih. maksudnya? Kayaknya lebih. Ya tapi worth Jam lah ya 12 dapat segitu malam, ya. Jam 3 begadang, ketiduran maghrib, syuting lagi terus sampai jam 5 pagi baru pulang. Lebih dari 12 jam. Dan itu iklan sempat booming loh. Iya memang ya. Iya Karena kan? jadi action semangat story-nya ya. itu. Iya. Karena action story-nya Show-nya loncat gitu kan. Tour show-nya Iya, ada Padi tournya juga. Iya. Jadi saya berharap pengen main sama Padi 2 drum, ternyata enggak. Hanya solo drum iklan. Jadi cuma selagu gitu solo drum. Dan langsung main beduk. Ya dadan ya Padi. Iya. Gue cuma gini doang. Ya karena jadi Kapan kita bisa ikonnya si jamming, ya? produk itu. Iya. Jadi itu produknya Jarum Super. Waktu itu ada Padi, drummernya Yoyo, saya 2 drum kan. Nah cuma saya pembuka aja gitu, bukan main bareng. Akhirnya Pio bilang teman-teman ya udah 2 drum aja Mas. Nah gitu kayak. Jadi berapa lagu tuh ada 2 drum. Baru nyaman. Seru. Asik loh. Itu masih berhubungan dengan si iklan produk itu tadi ya.
Oke, terus Mas tadi sempet kita mau ngebahas atau mau nanya soal perkembangan jazz di Indonesia. Menurut kacamata Mas Inang. Kacamata Mas Inang. Perkembangannya bagus, banyak YouTube, banyak yang muda-muda, banyak sekolah musik. Ya saya lihat sih tadinya drummer 10 atau 20, sekarang lebih dari itu yang bisa mengiringi. Iya, Kayak gitu ya, karena jazz is simple kan. Iya. Main lagu mengiringi kalau buat drummer, dan untuk komunitasnya udah lebih maju, lebih bagus karena teknologi. Dan sekolah musik sekarang udah jazznya udah bagus gitu. Udah, artinya udah boleh lah kita buat festival jazz yang pure ya. Nah, cuma bedanya di apa Eropa, tuh, Mas? di Amerika, di Indonesia. Nah, ini apa, Mas? sedikit aja Oke. sih. Apa nih Mas? Indonesia, Eropa gitu kan. Nah kayak gini, Indonesia, Eropa, atau Eropa, Indonesia kan jauh nih. Jauh. Itu Eropa, Mas. Gitu ya, Itu Mas? Eropa, ini Indonesia. Ah, iya, iya. Nah bedanya jazznya itu dari Eropa, bukan dari sini. Indonesia. Nah itu aja sih. Jadi mungkin Ini kiasannya perlu diperjelas kayaknya ini teman-teman. Kayaknya masalah warna kulit. jadi harus yang ini kesini dulu gitu. Ah, iya. Baru Oke. balik lagi, namanya Jazz Indonesia. Dan itu yang saya mau. Iya, iya, iya. Oke. Itu yang kita perlu, Jazz Indonesianya gitu. Dan kalau menurut Mas Inang, kayak waktu Mas Inang main di North Sea dulu, kita memang kental sama kultur, tapi jazznya dapat juga kan Mas ya? Oh iya, Iya kan, dapat banget kan ya? iya. Jazz Indonesia yang main orang Indonesia. Warnanya masih ada pentatonik keroncongnya, men. Itu yang kita dengerin. Tahun Ih, itu loh. Gila nih, Indonesia banget. Tapi jazz gitu kan? Gila nih, Jerman ini Eropa banget, kan bisa gitu. Gila nih, Amerika ini, Brazil ini Latin banget. Bisa kan? Iya. Nah itulah, zaman itu kita sudah bisa mengetahui. Jadi maka dari itu jazz coba sedikit Iya. disimak, kan ada tuh istilah dengerin aja gitu. Dibahas susah juga. Iya, benar. Iya, iya, iya. Mesti dirasakan. Disimak improvisasinya, Disimak lagi, didengerin. iya. Kenapa sampai wow drummer sampai seneng dia solo? Dia asik. Kan sampai dia bilang lu asik. Karena solonya asik. Saxophone. Saya main tiup, dengar pemain tiup, ya asik nih anak, besok main. Iya. Yang seperti Enggak, aku pakai enggak. cerita waktu itu sama Mbak Wita kan, kalau orang bule itu lihat orang main misalnya di klub gitu, terus dia main jamming, kalau bagus, lo besok datang lagi ya. Kalau dia nggak suka, thank you. Thank you aja. Iya, gitu. You're good, thank you. Ya, you're good, thank you gitu. Gitu. Oke. Sedap, sedap, sedap. Jadi gitu, banyakin lah di Indonesia untuk improvisasi. Dan itu komunitasnya datang sendiri, nggak usah disuruh. Kita mau buat di Ramangun, di Kemang, di Bintaro, buat aja. Itu kafe-kafe jangan takut. Nanti pasti Ini juga ada hubungannya nih. Kadang-kadang venue itu berpikir bahwa musik jazz Segmented banget itu gitu ya. saking segmentednya, maka identik dengan bisnis yang kurang, Iya, bisnisnya Mas, ya. kurang gitu. Banyaknya Makanya gitu makanya banyak pemilik tempat atau kafe atau ya sejenisnya ya, mereka akan berpikir dua kali untuk bikin acara jazz yang sifatnya community secara reguler ketimbang acara genre lain, misalnya rock gitu. Karena buat mereka secara bisnis kurang menguntungkan. Kecuali memang yang punya venue itu memang pencinta Addik ya? jazz lover. sebenarnya venue, musisi, marketing kan terbagi. Iya. Lokasi. Nggak mungkin kan kita lokasi di mana terus main jazz. Yang lokasinya itu Dangdut. misalnya. Enggak kan. Jadi, Iya, iya. nah itu yang kita lihat dari 4 itu. Untuk musisinya cari yang good. Iya. Iya. Untuk venue-nya cari yang Pas. good. Iya. Semuanya serba pas lah ya. Untuk nggak usah happening good artist atau whatever, nggak usah. Pokoknya dia selalu improvisasi good, muda-muda, eye catching-nya, packaging-nya bagus kan kayak gini. Dia asik nih.
tinggal solo Bisa aja. aja Mas Inang. Gue jadi dengerinnya enak gitu. Kayak gini lah nih vokalisnya keren juga. Jadi artinya packaging. Jadi di owner atau siapapun mungkin bisa dengar saya. Nggak usah khawatir tadi yang dibilang Iya. kita. Karena sebelum itu buka, James atau Cafe Jazz tuh udah ngebludak di zaman Betul. saya Ada masa itu ya? zaman itu kan Betul. dunia circle ya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Nggak usah khawatir. Mungkin sekarang begitu lagi, tapi polanya mungkin harus lebih diatur dan konstannya kali ya Mas ya? Ya, Continuity-nya harus ini kali ya? sebenarnya musik is trust kan. Iya. Iya, betul, betul, Iya, betul. betul. Kalau ownernya Music nggak is trust, trust. jangan. Benar. Setuju, Benar, setuju, benar. setuju banget. Drummer is trust, Ini gue kita percaya. bold nih nanti. Gue kalau trust main, gue main. Kalau nggak, gue nggak mau main. Iya, persis kayak kita main band juga trust kan? betul. Sama teman-teman lain, ayo kita main yuk gitu. Berarti udah percaya sama gitu. Apalagi kalau misalnya ketemu baru pertama kali terus satu project, kita harus main di show gede gitu. Ya trust aja betul. Iya, betul. Trust tuh penting banget. Wah ini Bisnis, musik, semuanya apa itu kembali lagi trust. Iya. Jadi kerjasamanya yang Daging kita ini. kumpulkan, Daging ini. komunitasnya, Daging. tempatnya, soundnya. Nah, kalau soundnya enak, good. Kalau tempatnya enak, Good. good. Makanannya enak, ih, Good Itu. juga. Gitu. gitu. gitu Jadi ya. semuanya berkesinambungan. Buat kafe-kafe, Yes. itu Pada nonton ya. harus Kalau udah sampai sini berarti udah pada nonton. kan nggak harus ada drum bass keyboard enggak. Singer and gitar cukup. 66 main berdua. Gue datang kalau itu asik. Oke. Bener nggak Chan? Iya. Dadah dong. Tetap. Iya kan? Oke. Nggak harus big band. Ah, iya, iya, iya. Benar-benar. Oke, Mas. Ini kita udah di ujung vlog. Oke. Biasanya Kita minta tips. Tips buat dari teman-teman. Mas Inang buat khususnya teman-teman musisi. Semua musisi. Mungkin kalau mau spesifik kepada drummer juga nggak Boleh, apa-apa. boleh Boleh banget. juga. Tips atau ya pengingat lah dari Mas Inang buat generasi yang di bawah-bawahnya lah terutama. Apa tuh Mas? Ya kalau saya sih sebenarnya bukan tips ya. Artinya pengalaman saya dulu aja mungkin. Iya. As a musician itu. Saya cuma dibilang ayah saya, kalau kamu nggak latihan, kamu nggak bisa yang terbaik. Benar. Kamu harus main sama yang sudah bisa main atau yang lebih profesional. And keep playing. Di rumah ada drum, di sana ada musik aja. Jadi Keep practice. saya homeschooling kan. Guru datang ke rumah, siap pelajaran ini. Dia pergi, saya main drum lagi. Jadi itulah yang dibilang orang tua. Just thanks to my fathers, and dia benar-benar cariin guru saya yang terbaik. Jadi tips saya adalah latihan. Gitu. Keep practice. Nah, Keep practice. keep Ya. Karena sebagai musisi job kita itu sebenarnya latihan. Ya, betul. Latihan. Betul. Job desk kita latihan. ya. Job desk kita latihan, ketika kita show itu kita udah bersenang-senang gitu ya. Bersenang-senang. Ya. Oke, baik. Seru ya, Top. banyak dagingnya nih. Sama-sama. Selain tipsnya Sebentar tadi. tapi padat. Betul. Bentar, tapi padat. Mas Inang, makasih ya. Nun, Sukses. sama-sama Mas, Tio. terima kasih banyak Tanggal Mas Inang. 29, sukses Ya, amin. show-nya. Amin. Ya, sukses Dan Mas, sukses. mudah-mudahan proyek-proyek Mas Inang yang Dr. Fang sama yang baru nih apa namanya? Advorok. Art Pro. Advokat, isinya pengacara. Oke, Wih, sedap. sedap. Ini loh. Itu juga mudah-mudahan lancar nanti tanggal 29 dan sukses Ya, buat karir Mas Inang ke depan. sama-sama sukses Advokat. juga buat Jazz Theory. Jazz Theory. Makasih ya Mas. Sama-sama. Jamming lagi? Oke ya. Kita akan jamming lagi. Satu lagu lagi, kolaborasi antara Tio Alibasya dan Inang Nur Said. Sampai ketemu lagi di Jazz Theory episode minggu depan. Bye-bye.
Alright. Thank you teman-teman, Inang selesai.